Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Sufi. Sahal bin Abdullah Etustari menjadi Sufi sejak usia 3 tahun. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Etustari lahir di Tustar, Ahwas, sekitar tahun 200 Hijriah, 815 Masehi. Ia belajar dari Sofyan As-Tsauri dan pernah bertemu dengan Zunnun al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 Hijriah, 874 Masehi, ketika mengungsi ke Bashrah, dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 Hijriah, 896 Masehi. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran diduga sebagai karyanya dan ia telah memberikan sumbangan-sumbangan yang penting bagi perkembangan teori Sufisme. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh besar berkat jasa muridnya Ibnu Salim yang mendirikan Madzhab Salimiyah. Masa remaja Sahal bin Abdullah Etustari. Mengenai dirinya sendiri, Sahal bin Abdullah Etustari berkisah sebagai berikut ini. Aku masih ingat ketika Allah bertanya, bukankah aku Tuhan MU? Dan aku menjawab, ya, sesungguhnya engkaulah Tuhanku. Aku pun masih ingat ketika berada di dalam rahim ibuku. Umurku baru 3 tahun ketika aku mulai beribadah sepanjang malam. Pamanku yang bernama Muhammad bin Sawat pernah menangis karena terharu menyaksikan perbuatanku itu dan berkata kepadaku, tidurlah Sal. Engkau membuatku cemas. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan aku senantiasa mematuhi anjuran-anjuran paman. Pada suatu hari aku berkata kepadanya, Paman, aku mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat aneh. Aku seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan tahta. Rahasiakanlah pengalaman ini dan jangan katakan kepada siapapun juga, Paman menasehatiku. Kemudian ia menambahkan, apabila di dalam tidur tubuhmu gelisah, ingatlah dirimu. Dan apabila lidahmu bergerak ucapkanlah, Allah besertaku, Allah memelihara diriku, Allah menyaksikan diriku. Saran ini kulaksanakan dan hal ini kusampaikan kepadanya. Ucapkanlah kata-kata itu 7 kali setiap malam, Paman menyarankan. Kemudian kusampaikan kepadanya bahwa saran itu telah kulaksanakan. Ucapkanlah kata-kata itu 15 kali setiap malam. Saran Paman kulaksanakan dan kesyahduan memenuhi kalbuku. Setahun telah berlalu. Kemudian Paman berkata kepadaku, laksanakan saran-saranku itu terus-menerus hingga ke liang kuburmu. Hasilnya adalah milikmu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Beberapa tahun berlalu. Aku senantiasa melakukan hal yang serupa sehingga kesyahduan itu menembus ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Paman berkata kepadaku, Sahal, jika Allah menyertai seseorang manusia dan menyaksikan dirinya, bagaimanakah ia dapat mengingkarinya? Allah menjaga dirimu sehingga engkau tidak dapat mengingkarinya. Setelah itu aku pergi mengasingkan diri. Kemudian tiba waktunya aku hendak disekolahkan. Aku berkata, aku khawatir kalau konsentrasiku akan buyar. Buatlah sebuah persyaratan dengan guru, bahwa aku akan hadir selama 1 jam dan belajar dengan sedapat-dapatnya, tetapi setelah itu aku boleh pergi untuk melakukan urusanku yang sesungguhnya. Dengan syarat itu barulah aku mau disekolahkan dan mempelajari Al-Quran. Pada waktu itu usiaku baru 7 tahun. Sejak itu aku terus-menerus syaum, sedang makananku satu-satunya adalah roti. Ketika berusia 12 tahun aku dihadapkan pada sebuah masalah yang belum terpecahkan oleh siapapun juga. Maka aku bermohon agar aku dikirimkan ke Bashrah untuk mencari jawaban masalah ini. Aku tiba di Bashrah, bertanya-tanya kepada para cendekia di kota itu, tetapi tak seorang pun di antara mereka dapat menjawab pertanyaanku. Dari Bashrah aku melanjutkan perjalanan ke Abadan untuk menemui seseorang yang bernama Habib bin Hamzah. Dialah yang dapat menjawab pertanyaanku itu. Untuk beberapa lamanya aku tinggal bersama Habib bin Hamzah dan banyak faedah yang kupetik dari pelajaran-pelajarannya. Kemudian aku pergi ke Tustar. Pada waktu itu makananku sehari-hari sudah sedemikian sederhana, dengan uang 1 dirham untuk membeli tepung yang kemudian digiling dan dibakar menjadi roti. Setiap malam menjelang fajar tiba aku berbuka syaum dengan sedikit roti tawar. Dengan cara yang seperti ini uang 1 dirham itu dapat kumanfaatkan untuk setahun. Setelah itu, aku bertekad hendak berbuka syaum sekali dalam 3 hari, kemudian sekali dalam 5 hari,
Kemudian sekali dalam 7 hari, dan demikianlah seterusnya sehingga sekali dalam 20 hari. Menurut salah satu riwayat, Sal menyatakan bahwa ia pernah berbuka syaum sekali dalam 70 hari. Kadang-kadang aku hanya memakan 1 buah badam untuk setiap 40 hari. Untuk beberapa tahun aku melakukan percobaan-percobaan dengan rasa kenyang dan lapar. Pada awal mulanya aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Maka bermohonlah aku kepada Allah, tutuplah kedua mata Sal, sehingga ia melihat kenyang di dalam lapar dan melihat lapar di dalam kenyang, karena keduanya berasal dari Engkau juga. Pada suatu hari Sal berkata, taubat adalah kewajiban setiap manusia pada setiap saat, tanpa peduli apakah ia manusia yang telah dimuliakan Allah ataupun manusia kebanyakan, dan tanpa peduli apakah ia patuh atau ingkar kepada Allah. Pada masa itu di Tustar ada seorang yang mengaku sebagai seorang terpelajar dan pertapa. Orang ini menyangkal pernyataan Sal di atas. Sal menyatakan bahwa seorang yang ingkar harus bertaubat karena keingkarannya dan seorang yang patuh harus bertaubat karena kepatuhannya. Akhirnya berhasillah orang itu membuat orang banyak menentang Sal. Kemudian ia menuduh Sal sebagai seorang bid'ah dan kafir. Maka semua pihak, dari rakyat biasa sampai kaum bangsawan, menyerang Sal. Sal menahan dirinya. Ia tidak mau berbantahan dengan mereka untuk membenarkan kesalahpahaman mereka itu. Dengan kobaran api suci agama, dituliskannya semua harta benda yang dimilikinya yaitu, kebun-kebun, rumah-rumah, perabot-perabot, permadani-permadani, jembangan-jembangan, emas dan perak, masing-masing di atas secarik kertas. Kemudian ia memanggil orang-orang berkumpul dan setelah berkumpul, kertas-kertas tadi dilemparkannya kepada mereka untuk menjadi rebutan. Kepada setiap orang yang berhasil mendapatkan sehelai di antara kertas-kertas itu, Sal memberikan harta benda miliknya yang tertulis di situ. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka karena membebaskan dirinya dari harta benda dunia ini. Setelah menyerahkan segala harta kekayaannya itu berangkatlah Sal menuju Hijaz. Ia berkata kepada dirinya sendiri, wahai diriku, kini tiada sesuatu pun yang masih kumiliki. Janganlah meminta apa-apa lagi dari diriku karena akan sia-sia belaka. Hatinya setuju untuk tidak meminta apapun juga. Tetapi ketika sampai ke kota Kufah, hatinya berkata, hingga sejauh ini aku tidak pernah meminta sesuatu pun jua darimu. Tetapi pada saat ini aku ingin sekerat roti dan sepotong ikan. Berikanlah roti dan ikan kepadaku, dan engkau tidak akan kuusik lagi di sepanjang perjalanan menuju Makkah. Ketika memasuki kota Kufah, Sal melihat sebuah penggilingan yang sedang digerakkan oleh seekor unta. Sal bertanya, berapakah yang kalian bayar untuk mempekerjakan unta ini? 2 dirham. Lepaskanlah unta ini dan ikatlah aku sebagai penggantinya. Berikanlah 1 dirham untuk kerjaku hingga waktu isyak nanti. Unta itu pun dilepaskan dan tubuh Sal diikat ke penggilingan itu. Setelah malam tiba ia pun memperoleh upahnya sebesar 1 dirham. Dengan uang itu dibelinya sekerat roti dan sepotong ikan yang kemudian ditaruhnya di depan dirinya. Maka berkatalah Sal kepada dirinya sendiri, wahai hatiku, setiap kali engkau menghendaki makanan ini, camkanlah olehmu bahwa engkau harus melakukan pekerjaan seekor keledai dari pagi hingga matahari terbenam untuk mendapatkannya. Kemudian Sal meneruskan perjalanannya ke Ka'bah, di mana ia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh sufi. Dan dari Ka'bah ia kembali ke Tustar, di mana Junnun sudah menantikan kedatangannya. Anekdot-anekdot diri Sal. Amr bin Laits jatuh sakit dan semua tabib tidak berdaya untuk menyembuhkannya. Maka dikeluarkanlah sebuah pengumuman yang berbunyi, adakah seseorang yang dapat menyembunyikan penyakit melalui doa? Sal adalah seorang manusia yang makbul doanya, orang-orang berkata. Maka dimintalah pertolongan Sal. Karena ingat perintah Allah yang berbunyi, turutilah perintah orang-orang yang memegang pemerintahan, Sal memenuhi permintaan itu. Setelah duduk di depan Amr berkatalah Sal kepadanya, sebuah doa hanya makbul bagi seorang yang menyesal. Di dalam penjaramu ada orang-orang yang dihukum karena tuduhan-tuduhan palsu. Amr segera membebaskan orang-orang yang dimaksudkan Sal itu dan kemudian ia bertaubat. Setelah itu barulah Sal berdoa, ya Allah,
Seperti kehinaan yang telah engkau tunjukkan kepadanya karena keingkarannya, maka tunjukkan pulalah kepadanya kemuliaan karena kepatuhanku. Ya Allah, seperti hatinya yang telah engkau beri selimut taubat, maka berikan pulalah kepada raganya selimut kesehatan. Begitu Sal selesai mengucapkan doa itu, Amr bin Laid segar bugar kembali. Banyak uang yang hendak diberikannya kepada Sal, tetapi Sal menolak dan meninggalkan tempat itu. Sehubungan dengan sikapnya ini, salah seorang muridnya tidak setuju dan berkata kepada Sal, "Bukankah lebih baik apabila uang itu engkau terima sehingga kita dapat menggunakannya untuk melunasi hutang-hutang kita?" "Apakah engkau menginginkan emas?" jawab Sal, "Nah, saksikanlah olehmu." Maka terlihatlah oleh si murid betapa seluruh padang pasir dipenuhi oleh emas dan permata merah delima. Kemudian Sal berkata, "Mengapakah seseorang yang telah memperoleh karunia Allah yang seperti ini harus menerima pemberian hamba-hambanya?" Setiap kali melakukan latihan mistik, Sal akan mengalami ekstase selama 5 hari terus-menerus dan selama itu pula ia tidak makan. Jika latihan itu dilakukannya pada musim dingin, keringatnya mengucur dan membasahi pakaiannya. Jika di dalam keadaan ekstase ini para ulama bertanya kepadanya, maka Sal akan menjawab, "Janganlah kalian bertanya kepadaku karena di dalam saat-saat mistis seperti ini kalian tidak akan dapat memetik manfaat dari diriku dan dari kata-kataku." Sal sering berjalan di atas air tanpa sedikit pun kakinya menjadi basah. Seseorang berkata kepada Sal, "Orang-orang berkata bahwa engkau dapat berjalan di atas air. Tanyakanlah kepada muadzin di masjid ini," jawab Sal. "Ia adalah seorang yang dapat dipercayai." Kemudian orang itu mengisahkan, "Telah kutanyakan si muadzin dan ia menjawab, aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu, ketika hendak bersuci, Sal tergelincir ke dalam kulah, dan seandainya aku tidak ada di tempat itu niscaya ia telah binasa." Ketika Abu Ali bin Dakak mendengar kisah ini, ia pun berkata, "Sal mempunyai berbagai kesaktian, tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu." Pada suatu ketika Sal duduk di dalam masjid, seekor burung dara terjatuh dari udara karena udara yang terlampau panas. Menyaksikan hal ini Sal berseru, "Syah Al-Kirani telah meninggal dunia." Ketika diselidiki ternyata benarlah kata-katanya itu. Singa-singa dan banyak binatang buas lain sering mengunjungi tempat kediaman Sal. Dan Sal akan memberi makan dan merawat mereka. Sampai hari ini pun rumah Sal di Tustar itu disebut orang sebagai rumah binatang-binatang buas. Setelah lama bertirakat malam dan melakukan disiplin diri yang keras, kesehatan Sal terganggu, ia menderita penyakit Blenorhoya yang parah, sehingga sebentar-sebentar ia harus ke kamar kecil. Karena itu ia selalu menyediakan sebuah guci di dekatnya. Tetapi menjelang waktu-waktu sholat, penyakit itu reda dan ia dapat bersuci dan melakukan ibadah. Apabila ia naik ke atas mimbar, ia sama sekali menjadi segar bugar tanpa keluhan sedikit pun juga. Tetapi begitu ia turun dari mimbar, penyakit itu datang kembali. Walau dalam keadaan seperti ini tapi ia tak pernah melalaikan perintah Allah. Menjelang ajalnya ia ditemani oleh ke-400 orang muridnya. Mereka bertanya kepada Sal, "Siapakah yang akan duduk di tempatmu dan siapakah yang akan berkhutbah di atas mimbar sebagai penggantimu?" Pada waktu itu ada seorang penganut agama Zoroaster yang bernama Syadidil. "Yang akan menggantikanku adalah Syadidil," jawab Sal sambil membuka matanya. Syai sudah tidak dapat berpikir waras lagi, murid-muridnya saling berbisik. Ia mempunyai 400 orang murid, semuanya orang-orang terpelajar dan taat beragama, tetapi yang diangkatnya sebagai penggantinya adalah seorang penganut agama Zoroaster. "Hentikan omelan-omelan kalian. Bawakan Syadil kepadaku," teriak Sal. Murid-murid Sal segera menjemput si penganut agama Zoroaster itu. Ketika melihat Syadil berkatalah Sal kepadanya, 3 hari setelah kematianku, setelah sholat asyar, naiklah ke atas mimbar dan berkhutbahlah sebagai penggantiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu Sal menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3 hari kemudian setelah asyar, masjid semakin penuh sesak. Syadil masuk dan naik ke atas mimbar, semua orang melongo menyaksikannya. Apakah arti semua ini? Seorang penganut agama Zoroaster yang mengenakan topi Majusi dan sabuk pinggang Majusi. Syadil mulai berkhutbah. "Pemimpin kalian telah mengangkat diriku sebagai wakilnya. Dia bertanya kepadaku, 'Syadil, belum tibakah saatnya engkau memutus sabuk Majusi di panggangmu?'
Kini saksikanlah oleh kalian semua, akan kuputuskan sabukku ini. Dikeluarkannya sebuah pisau dan diputuskannya sabuk pinggang yang dikenakannya itu. Kemudian Syaddil meneruskan. Pemimpin kalian kemudian bertanya pula, belum tibakah saatnya engkau melepaskan topi majusi dari kepalamu? Kini saksikanlah oleh kalian semua, kulepaskan topi ini dari kepalaku. Kemudian Syaddil berseru. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Syaikh juga menyuruhku untuk mengatakan kepada kalian, dia yang menjadi syaikh dan guru kalian telah memberikan nasihat yang baik kepada kalian, dan kewajiban seorang murid adalah menerima nasihat gurunya. Saksikanlah oleh kalian betapa Syaddil telah memutuskan sabuknya yang terlihat. Jika kalian ingin bersua dengan aku di hari berbangkit nanti, kepala setiap orang di antara kalian aku serukan, putuskanlah sabuk di dalam hatimu. Semua jamaah menjadi gempar ketika Syaddil selesai berkhotbah dan manifestasi-manifestasi spiritual yang mengherankan terjadilah. Ketika jenazah Sal diusung ke pemakaman, jalan-jalan penuh sesak dengan manusia. Pada waktu itu di Tustar ada seorang Yahudi yang berusia 70 tahun. Ketika mendengar suara orang ramai itu, ia pun berlari keluar rumahnya untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ketika rombongan itu lewat di depannya, si Yahudi tua berseru, "Kalian lihatlah apa yang aku lihat." Malaikat-malaikat turun dari langit dan mengelus-ngeluskan sayap mereka ke peti matinya. Seketika itu juga ia mengucapkan syahadah dan menjadi seorang muslim. Pada suatu hari ketika Sal sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya, lewatlah seorang lelaki. Sal berkata kepada sahabat-sahabatnya, orang itu mempunyai sebuah rahasia. Ketika mereka menoleh, orang itu telah berlalu. Setelah Sal meninggal, ketika salah seorang muridnya duduk di makam Sal, lelaki tadi lewat pula di situ. Murid Sal menegurnya, "Syaikh yang berbaring di dalam makam ini pernah mengatakan bahwa engkau mempunyai sebuah rahasia. Demi Allah yang telah memberikan rahasia itu kepadamu, pertunjukkanlah kepadaku." Lelaki itu menunjuk ke makam Sal dan berseru, "Sal, berbicaralah." Dari dalam kuburan terdengarlah suara yang lantang, "Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa dan tiada bersekutu." Lelaki itu kemudian bertanya, "Telah dikatakan, barang siapa yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka tiadalah gelap baginya di dalam alam kubur. Benarkah demikian Sal?" Dari dalam kuburan itu terdengar jawaban Sal, "Benar." Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.